Ahoy cuy, penghuni Bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Bertemu lagi bersama gue di channel kesayangan kalian semua, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gue akan ngebahas semua hal random yang ada di dunia ini cuy. Nah untuk kali ini gue akan ngebahas dari negerinya para anime cuy. Apa itu? Betul, negeri Jepang. Kenapa negeri Jepang? Dan apa sih sebenarnya yang pengen gue bahas? Santai dulu cuy. Sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan teh atau kopi kalian, serta luruskan kaki kalian dan ambil posisi yang nyaman cuy. Karena ceritanya bakal gua mulai. Kalau sudah nyaman, mari kita kulik. Jepang, negeri sakura, negerinya para samurai dan anime cuy. Ternyata punya fakta mengejutkan di dalamnya. Ternyata mayoritas orang Jepang yang kita kenal saat ini bukanlah asli Jepang atau bukan penduduk asli Jepang. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, mari kita bahas satu persatu, cuy. Oke, kita mulai dulu dari awal banget ya. Jadi, nenek moyang asli Jepang itu adalah suku Jomon. Mereka udah tinggal di kepulauan Jepang sejak lebih dari 14.000 tahun yang lalu. Lama banget ya. Nah, mereka ini hidup sebagai pemburu serta pengumpul makanan yang handal dengan budaya yang unik. Bahkan mereka punya tembikar yang diklaim paling tua di dunia. Gila kan ya? Tapi bukan cuma Jomon doang. Ada juga suku Ainu. Mereka ini dianggap sebagai keturunan langsung dari Jomon dan tinggal di daerah Hokkaido, pulau yang paling utara di Jepang. Nah, suku Ainu ini punya budaya yang beda banget dari orang Jepang modern. Misalnya nih, mereka ini percaya banget sama roh-roh alam dan cara hidup mereka itu lebih terhubung ke alam. Nah, sekitar 2300 tahun yang lalu, ada perubahan besar di Jepang, di mana orang-orang dari daratan Asia, terutama dari Korea dan Tiongkok, datang ke Jepang. Mereka ini dikenal sebagai kelompok Yayoi. Apa yang bikin mereka spesial? Tentu saja mereka membawa teknologi yang keren, kayak teknologi pertanian, alat-alat logam, dan teknik tenun. Nah, karena teknologi mereka ini lebih maju, kelompok Yayoi ini berkembang lebih cepat dari kelompok Jomon dan Ainu. Mereka akhirnya menyebar ke seluruh Jepang dan menciptakan fondasi budaya Jepang modern yang saat ini kita kenal cuy. Jadi bisa dibilang nih, Yayoi ini jadi pengganti Jomon di banyak wilayah Jepang. Terdengar sedih ya. Tapi ya ini sudah jadi bagian dari evolusi sejarah Jepang gitu. Tapi tunggu dulu cuy. Jomon ini nggak hilang sepenuhnya loh. Mereka bercampur dengan Yayoi dan jadi nenek moyang campuran dari orang Jepang modern saat ini. Jadi kalau kita lihat orang Jepang sekarang, mereka itu sudah bukan produk alami, tapi produk campuran dari suku Jomon dan Yayoi. Oke, balik lagi ke suku Ainu, suku asli nenek moyang Jepang yang sempat jadi penduduk utama di Hokkaido. Tapi setelah era modernisasi Jepang, terutama pada zaman Meiji, Ainu ini mulai kehilangan tanah dan identitas mereka cuy. Banyak yang dipaksa untuk berasimilasi dan bahkan nggak boleh ngomong bahasa mereka sendiri. Ya kasusnya mirip-mirip lah sama suku Indian di tanah Amerika sana cuy. Gila kan? Sekarang diperkirakan nih, populasi Ainu ini tinggal 25.000 sampai 30.000 orang aja. Dan sebagian besar dari mereka tinggal di Hokkaido atau masih tinggal di Hokkaido. Nah, kenapa orang Ainu ini bisa kalah seperti ini? Karena tadi orang Ainu ini adalah seorang pemburu yang makan dari hasil buruan mereka. Dan sejak zaman Meiji, kaisar yang berkuasa itu mindahin mereka ke tempat yang nggak ada hewannya sama sekali. Bahkan nih, kaisar saat itu resmi melarang segala jenis perburuan apapun itu. Jadi ya seperti istilahnya mereka tuh dipaksa ikut budaya mereka atau matilah enaknya. Tapi meskipun kelihatannya banyak, sebagian besar dari suku Ainu ini gak akan mengaku sebagai Ainu. Karena apa? Karena takut didiskriminasi. Dan ini menjadi bagian yang paling sedih sih menurut gue mah. Nah kalau kita ngomongin Jepang yang sekarang, penduduknya tuh dikenal sebagai salah satu penduduk yang paling homogen di dunia. Maksudnya, mayoritas mereka punya budaya dan bahasa yang nggak sama cuy. Tapi, di balik itu semua, ada sejarah panjang yang nggak bisa kita lupakan soal penduduk asli kayak Jomon dan Ainu cuy. Untungnya nih, di zaman modern ini, pemerintah Jepang itu mulai mengakui hak Ainu sebagai penduduk asli Jepang. Tahun 2008, Jepang akhirnya mengakui Ainu secara resmi sebagai nenek moyang bangsa Jepang. Sekarang juga udah ada upaya nih untuk melestarikan budaya-budaya mereka. Jadi ya, kalau jalan-jalan ke Jepang, kalian tuh bisa mampir ke Hokkaido. Coba deh cari tahu lebih dalam banyak soal tentang budaya dari orang-orang Ainu ini cuy. Karena mereka sekarang sudah mulai berani muncul ke permukaan.
So, itu dia cerita panjang dari gua soal penduduk Jepang yang sekarang tinggal beberapa ribu orang aja atau mulai tersingkirkan cuy. Yang menjadi rahasia kelam dari negeri Sakura. Semoga kalian jadi lebih paham kalau Jepang itu nggak sesederhana yang kita lihat sekarang. Nah, kalau menurut kalian nih, apa sih pelajaran terbesar dari sejarah Jepang ini yang bisa kita pelajari cuy? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan ringan seputar negara seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan klik like dan subscribe cuy. See you in the next video. Adios.